Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Aulia Damayanti. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil untuk kebutuhan jawaban UTS dari penulisan karya tulis ilmiah, yang dimana ini adalah hasil analisis dari jurnal yang saya cari dan juga nanti ada perbandingan jurnal yang saya cari dengan perbandingan jurnal yang saya buat. Oke, untuk artikel jurnal acuan yang saya ambil ini judulnya Data Mining Implementation for Product Transaction Patterns Using A Priori Method. Untuk penulisnya ini ada Aji GW dan Devi PAR untuk pembuatannya di tahun 2023. Untuk tempat publikasi dan publikasi jurnalnya ini, untuk nama jurnalnya sudah sinkron, jurnal dan penelitian teknik informatika. Untuk akreditasinya sudah Sinta 3 atau juga sudah nasional. Dan tahun publikasi artikelnya di 2023. Lalu dari jurnal artikel yang sudah saya baca, saya menemukan komponen abstrak yang seperti latar belakang masalahnya adalah perlunya strategi pemasaran yang tepat agar keuntungan tidak menurun, khususnya pada restoran cepat saji di Gresik. Tujuannya dari jurnal tersebut untuk mengetahui pola pembelian konsumen menggunakan data mining dengan algoritma a priori. Lalu untuk metodologinya, analisis data transaksi selama periode 2021 sampai di 2022. Dan hasilnya dihasilkan ada 10 atoran asosiasi pembelian paling tinggi, dengan contoh jika beli rice berarti masuknya ke drinks. Kesimpulan dari abstraknya, pola pembelian yang diperoleh bisa jadi referensi strategi promosi marketing. Lalu ada evaluasi abstraknya. Untuk di bagian abstrak sudah terdiri dari latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan juga kesimpulan. Abstrak yang mencangkup inti penelitian sudah terdapat latar masalah, lalu fokus metode a priori, hasilnya juga berupa aturan, dan kesimpulan yang merefleksikan isi penelitian secara keseluruhan. Pendapat saya untuk abstrak ini cukup ringkas ya, tapi tetap informatif untuk memahami tujuan dan hasil utama artikelnya. Lalu dari manfaat latar belakangnya, yaitu berisi memperkenalkan masalah nyata di industri, seperti penurunan keuntungan. Lalu ada menjelaskan kenapa data mining perlu digunakan, karena manual analisis tidak efektif, dan juga untuk manfaatnya bisa menghubungkan teori dengan studi kasus di Gresik. Latar belakangnya ini cukup kuat dan relevan. Pembaca paham konteks juga kebutuhan penelitian dan gap yang ingin diisi. Lalu selanjutnya ada komponen metodologi. Yang pertama untuk desain penelitian menggunakan studi kuantitatif dengan analisis transaksi nyata. Untuk data yang digunakan terdapat 48.750 transaksi dari restoran cepat saji dengan periode dari bulan September 2021 sampai dengan September 2022. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan pengambilan database transaksi penjualan. Lalu untuk analisis data menggunakan algoritma a priori untuk menemukan aturan asosiasi. Dan untuk ukuran utamanya ini sangat support dan confidence untuk aturan pembelian. Lalu untuk evaluasi metodologinya, dari metodologinya sudah cukup jelas karena sudah menjelaskan data, proses mining, dan ukuran evaluasi. Lalu juga sudah sesuai tujuan karena fokusnya benar-benar mencari pola transaksi menggunakan algoritma yang tepat. Dan untuk catatan, menurut saya metodologinya ini sudah mendukung pencapaian tujuan penelitian secara logis dan
juga praktis. Adapun biaya style citasi yang dipakai dan juga ada plagiasinya. Untuk biaya publikasinya memakai artikel processing charge atau APC yang biayanya di 1 juta rupiah. Lalu untuk submission fee-nya gratis alias tidak ada biaya sama sekali. Untuk biaya publikasi hanya ada di artikel processing chargernya yaitu di 1 juta. Untuk style citasinya ini menggunakan APA citation style, dan untuk plagiasinya jurnal sinkron mensyaratkan tingkat plagiasi dan di atas kurang lebih di atas 20%. Lalu untuk editor berhak memberi saran perbaikan jika plagiasi di bawah 20%. Selanjutnya, ini ada perbandingan jurnal yang sudah saya cari dari data mining implementation for product transaction patterns using a priori method dari Aji dan Devi di tahun 2023, dan perbandingannya dengan jurnal saya yang berjudul Sistem Analisis dan Rekomendasi Strategi Penjualan Bisnis Online Berbasis Web Menggunakan Algoritma A Priori dan RFM pada Teknovo Indonesia. Untuk gambaran umum kedua artikel, kalau dilihat dari jurnalnya Aji dan Devi, mereka fokus pada pola transaksi produk, lalu untuk algoritmanya menggunakan a priori. Terus untuk pendekatannya data mining murni, dan untuk outputnya ini association rules pola pembelian. Lalu kalau gambaran umum jurnal yang telah saya buat itu lebih fokus sistem analisis dan rekomendasi penjualan. Untuk algoritmanya menggabungkan a priori dan juga ada algoritma RFM. Dan untuk jurnalnya juga membuat sistem berbasis web untuk sistem development-nya. Lalu untuk output-nya ini adalah sistem, insight bisnis, dan juga rekomendasi. Adapun perbandingan struktur artikelnya dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek dari abstraknya. Berdasarkan dari jurnal Aji dan Devi ini singkat dan fokus data mining. Lalu sedangkan dari jurnal yang telah saya buat lebih komprehensif. Lalu dari aspek pendahuluan, dari jurnal Aji dan Devi ini umum dan teoritis, sedangkan jurnal yang saya buat konseptual dan berbasis masalah nyata. Untuk metodologinya ini, kalau dari jurnal Aji dan Devi fokus a priori, sedangkan jurnal yang saya buat ini menggunakan metode penelitian waterfall, lalu juga ada pembuatan sistem rekomendasi menggunakan algoritma a priori dan juga RFM. Dan untuk hasilnya dari jurnal Aji dan Dewi menggunakan pola asosiasi, sedangkan hasil dari jurnal yang saya buat hasilnya adalah berbentuk sistem, visualisasi, dan juga segmentasi. Untuk kesimpulannya dari jurnal Aji dan Devi ini cukup ringkas, walaupun ringkas tapi tetap sangat informatif. Sedangkan dari jurnal yang telah saya buat lebih detail dan terukur. Untuk perbandingan isi artikelnya, kalau dari isi artikel jurnal Aji dan Devi lebih ke fokus analisis data transaksi, tidak membahas sistem atau aplikasi, dan outputnya terbatas pada aturan asosiasi. Lalu isi artikel dari jurnal yang telah saya buat ini lebih ke analisis data dan pengembangan sistem. Ada visualisasi, laporan, dan rekomendasi, lalu juga menghasilkan dampak langsung ke pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada perbandingan dengan kualitas artikelnya.
Untuk kualitas dari jurnal Aji dan Devi ini metodenya sangat sederhana dan juga jelas, lalu cocok banget untuk studi awal data mining dan mudah direplikasi. Sedangkan jurnal yang saya buat metodologi lebih cepat, sedangkan jurnal yang telah saya buat metodologi lebih lengkap, lalu untuk studi kasusnya lebih nyata dan mendalam, dan ada juga menggabungkan aspek teknik dan bisnis. Lalu ada evaluasi sistem juga, yaitu ada UAT and testing. Untuk kekurangan artikel dari jurnal yang saya buat, ada beberapa aspek mungkin yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama, mungkin dari bagian hasil dan pembahasan belum ditampilkan secara visual menggunakan grafik atau tabel. Lalu untuk perbandingan dengan metode lain, misalnya FP Growth masih terbatas. Lalu analisis performa algoritma belum dibandingkan secara statistik. Dan untuk ruang lingkup masih satu studi kasus atau single object. Perbaikan agar memenuhi standar jurnal terakreditasi, mungkin hal yang perlu ditingkatkan adalah menambahkan visualisasi hasil a priori dan RFN, lalu memperkuat diskusi hasil why dan impact-nya, menambahkan perbandingan metode, menyertakan evaluasi performa algoritma, dan juga bisa memperluas dataset atau multi studi kasus. Untuk kesesuaiannya dengan standar jurnal yang saya sudah buat memenuhi yang pertama, struktur ilmiahnya sudah lengkap, metodologinya jelas dan sistematis, untuk referensinya juga relevan dan mutakhir, lalu untuk bahasanya saya menggunakan bahasa akademik formal. Yang perlu ditingkatkan mungkin dari kedalaman analisis hasilnya dan juga generalisasi penelitiannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.